yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Rafli Maragani selaku Master of Ceremony yang akan membantu acara nari ke-6 pada pagi hari ini. Oke, mungkin diharapkan kepada teman-teman peserta untuk menyalakan kameranya. Baik, selama acara berlangsung diharapkan untuk bisa menyalakan kamera. Oke, sebelum memulai acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, acara nalari pada pagi hari ini bertemakan tentang penelitian studi kasus yang akan disampaikan oleh Kak Oslatun. Ya, mungkin kepada para peserta nalari diharapkan untuk mengisi pretest terlebih dahulu. Pretest akan dikirimkan oleh operator, mungkin kepada operator dipersilakan untuk mengirim link pretest. Oke, baik, link pretest sudah ada di chat. Mungkin kepada peserta nalari bisa mengisi pretest terlebih dahulu selama 5 menit dan pengerjaan dimulai dari. Baik, sembari menunggu teman-teman yang sedang mengisi pretest, kita izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada ini. Pertama ada pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan doa, lalu ada pembacaan susunan acara, lalu ada pembacaan CV moderator, dilanjut dengan pembacaan CV pembicara, lalu ada pemaparan materi oleh pembicara, dilanjut sesi tanya jawab, kemudian ada pemberian sertifikat kepada pemateri oleh moderator, kemudian pemberian sertifikat kepada moderator oleh MC, lalu ada dokumentasi, dan terakhir ada penutupan. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman yang belum kembali, kita perkenalkan dulu kepada moderator kita pada pagi hari ini, hari ke-6. Mungkin kepada operator mungkin diizinkan untuk menampilkan CV dari moderator. Oke, baik. Moderator kita pada hari ini adalah Kak Tia Wayuningsih, yaitu mahasiswa pendidikan matematika tahun 2022. Berkata Ketua Wahyuningsi adalah seorang mahasiswa yang lahir di Jakarta 8 Juni tahun 2022, tahun 2002, beragama Islam dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dengan program studi pendidikan matematika. Oke, berikut juga ada kontak dan alamat yang dapat dihubungi. Dan berikut ada riwayat pendidikan Katia. Katia pernah berpendidikan di SMA Negeri 45 Jakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Lalu terakhir sekarang ada di pendidikan matematika UNJ tahun 2020 sampai sekarang. Ada keahliannya Katia Waningsih itu bisa mengoperasikan Microsoft Office dan melakukan public speaking. Dan ada riwayat kerja juga nih, Masya Allah Katia nih, pernah menjadi med tutor at LCC Rawamangun, lalu pernah jadi tutor privat med, lalu pernah menjadi pelatih KIR SMN 36. Adapun ada beberapa pengalamannya Katia, itu pernah ada di kelompok peneliti muda, pernah menjadi staf pengembangan sumber daya anggota tahun 2001 dan tahun 2022, lalu juga pernah di lembaga dakwah Ulul Albab, itu menjadi bendahara 1 L2 tahun 2022. Yang mungkin bisa dilanjut, pernah menjadi lembaga legislatif mahasiswa juga, yaitu sebagai bendahara juga. Dan ada beberapa pencapaian dan penghargaan yang pernah diraih oleh Katia, yaitu pernah menjadi peraih medali emas World of Youth Innovation and Innovation Award at University of Yogyakarta tahun 2021. Lalu juga pernah menjadi juara 1 lomba proposal PKM, WPKM KTI BMP Kimia Universitas Negeri Jakarta. Ya udah banyak banget nih Mas pencapaian dan penghargaan Katia nih. Mungkin bisa kita sambut aja moderator kita pada pagi hari ini. Halo Katia, apakah sudah hadir di Zoom? Halo Rafli, udah. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Rafli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Ya mungkin saya langsung berikan kepada Katia Wahyuningsih, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Rafli selaku MC. Izinkan saya membuka kembali agenda pada sesi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Tia Weningsi selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini, yaitu sesi pemaparan materi tentang penelitian studi kasus yang akan dipaparkan oleh Kak Ulfa. Baiknya kita mengenal lebih dalam nih tentang materi kita pada pagi hari ini. Boleh Kakak operator untuk di-share screen CV dari pembicara kita. Yaitu Kak Ulfatun Widyasuti yang lahir di Jakarta 30 Maret 2000 dengan agama Islam. Di sini ada alamat rumahnya, bisa teman-teman lihat, dan di sini ada nomor telepon jika teman-teman nanti ada yang mau mengundang Kak Ulfa. Boleh di next. Di sini ada pendidikan dan riwayat pengalaman kerjanya, yaitu sekarang sedang menempuh di Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta, dan untuk pengalaman magang dan volunteernya itu di Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang fasilitas dan keuangan. Boleh di next. Di sini Kak Ulfa juga mempunyai pengalaman dalam penelitian di 5 tahun terakhir, yaitu yang terakhir dengan judul Siap PPDB Zonasi Innovation of Online Application Based PPDB Zonation System Optimization. Nah, sesuai banget nih sama penelitian pada kali ini, itu penelitian studi kasus. Next. Untuk pengalaman perolehan HKI, yaitu di sini ada studi kelayakan usaha startup digital Manasiku, aplikasi manasik haji berbasis virtual reality, ditinjau dari aspek pasar, teknik, dan finansial. Di sini juga ada pengalaman organisasi, yaitu terakhir di Forum Program Kreativitas Mahasiswa UNJ sebagai Ketua Umum. Di sini juga ada berbagai prestasi yang telah diraih oleh Kak Ulfa, dan terakhir yaitu peraih Juara Harapan 2 Pekan Ilmiah Mahasiswa UNJ bidang teknologi pada tahun 2021. Wah, keren banget nih pemateri kita pada pagi hari ini. Kak Ulfa-nya juga udah ada nih. Halo Kak Ulfa. Halo Tia. Oke. Ini masih di kantor nih ya Kak? Bagaimana? Enggak, ini di perpustakaan. Okay. Baik, sebelum kita ke sesi pemaparan materi, izinkan saya untuk mengingatkan teman-teman untuk mengisi pretest, karena kehadiran teman-teman di sini akan dilihat dari pretest di awal dan post-test di akhir. Dan saat pemaparan materi, apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Baik, karena di sini sudah ada Kak Ulfa, kepada Kak Ulfa, waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas nggak? Maaf Kak Ulfa, suaranya agak kecil Kak. Apa sudah terlihat? Cek. Masih kecil Kak suaranya. Suaranya enggak ada. Oh. Iya. Ya, suara saya terdengar. Sekarang udah terdengar belum? Udah Kak, tapi masih kecil. Mungkin headsetnya boleh didekatin lagi Kak. Soalnya saya nggak bisa dengar suara Tia. Kedengeran nggak Kak suara Tia? Halo? Nah, sudah Kak, sudah kedengeran. Udah jelas. Oh, Oke. Udah terdengar Kak? Udah. Oke, teman-teman. Sebelumnya, ini boleh mulai ya? Maaf Kak Ulfa, suaranya kecil lagi. Ini boleh mulai ya? Udah boleh mulai?
Udah boleh, Kak. Oke, sebelumnya makasih Tia sudah memperkenalkan saya. Oke teman-teman, sebelumnya mungkin saya nanti izin off cam gitu karena di sini sinyalnya kurang bagus gitu. Biar nanti nggak ada kendala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih ini untuk panitia yang sudah mengizinkan saya untuk sharing sedikit tentang penelitian studi kasus. Nah mungkin biar kita bisa mulai, langsung aja kali ke pembahasan materinya. Saya izin untuk off cam dulu ya teman-teman. Nanti kalau misalnya suara saya tidak terdengar atau mungkin saya kecepatan, tolong bilang ya Tia. Terima Baik, kasih. Kak Ulfa. Siap, Kak. Terima kasih kembali. Stop video. Oke. Oke teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas penjelasan tentang case study atau studi kasus. Nah, jadi studi kasus ini adalah salah satu desain atau pendekatan dalam penelitian kualitatif. Jadi teman-teman perlu diketahui kan teman-teman tahu nih bahwa penelitian studi kasus ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif. Nah yang saya tahu juga kayaknya di KPM ini rata-rata yang penelitian kualitatif ini kebanyakan bikinnya studi kasus kayak gitu. Nah karena ini bagian dari penelitian kualitatif, maka di sini saya izin untuk merefresh sedikit lah gitu. Kan kemarin udah nih sama Kakak Andre terkait penjelasan secara rincinya. Nah, di sini saya mau mengingatkan saja teman-teman terkait poin penting yang ada di penelitian kualitatif. Nah, ini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini menurut Munhal pada tahun 2012 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini dilakukan dengan sistematis dengan menggunakan pendekatan yang subjektif. Dalam arti di sini subjektif itu apa? Subjektif itu adalah jadi penelitian teman-teman ini berdasarkan dari pendapat si partisipan. Nah, jadi misalnya nih, kenapa dibilang subjektif? Misalnya, Tia melakukan penelitian suatu fenomena A, lalu ada Kayuli melakukan suatu penelitian tentang fenomena juga. Nah, walaupun sama-sama melakukan penelitian tentang fenomena A, ada kemungkinan bahwa hasilnya itu nanti akan beda gitu. Kenapa beda? Karena sifatnya itu subjektif kayak gitu. Nah, subjektif di sini tergantung dari si peneliti tersebut eh, bagaimana si peneliti tersebut ini menggali informasi atau data dalam studi kasus tersebut kayak gitu. Jadi nggak sama gitu. Beda halnya dengan penelitian kayak kalau penelitian kuantitatif, kalau misalnya desainnya sama, terus juga rancangannya sama, metodenya sama, ada kemungkinan hasilnya bakal pasti sama lah minimal gitu, kayak pasti ada sama. Nah tapi kalau misalnya kualitatif ini nggak ada kemungkinan tidak sama gitu, karena kan tergantung dari si peneliti tersebut kayak gitu, dan juga tergantung dari si responden tersebut. Nah, Maaf, Kak Ulfa. ya dia kenapa Suaranya tadi agak kecil banget, Kak. sebelumnya mohon maaf nih teman-teman, soalnya saya lagi ada di ruang baca jadi nggak bisa ini, tapi semoga bisa terdengar dengan baik ya. Mungkin saya ulang nih teman-teman. Baik, terima kasih Kak Ulfa. Terima kasih Tia sudah diingatkan. Nah, jadi penelitian kualitatif ini penelitian kualitatif ini dilakukan dengan sistematis dengan pendekatan yang subjektif. Nah, subjektif tadi tergantung dari si partisipan tersebut. Nah, jadi walaupun ada dua orang peneliti melakukan penelitian fenomena yang sama dengan metode yang sama, tapi ada kemungkinan bahwa hasilnya itu akan beda, kayak gitu teman-teman. Karena sifatnya subjektif. Nah, hal tersebut didasari dari seberapa dalam si peneliti tersebut menggali informasi dari si partisipan, kayak gitu kan. Karena seperti yang teman-teman tahu sendiri gitu, kalau penelitian kualitatif ini penelitian yang emang gali informasi itu sampai jenuh, kayak gitu. Jadi emang ada kemungkinan bahwa hasilnya itu bakal berbeda karena emang berdasarkan dari si partisipan. Nah, kayak gitu. Jadi itu, jadi penelitian kualitatif adalah dilakukan dengan sistematis dan juga pendekatan itu subjektif, yang dimana
digunakan untuk menggambarkan pengalaman dan situasi hidup seseorang yang nantinya akan memberikan makna kayak gitu. Nah itu intinya kayak gitu aja dah penelitian kualitatif pokoknya gitu. Ada poin pentingnya. Nah selanjutnya ini ada pendekatan studi. Ini bukan studi ya teman-teman. Ini saya tipe nih teman-teman. 5 pendekatan penelitian kualitatif. Nah, yang pertama ini mungkin udah pernah dibahas sama kakak Andre kemarin pas nalari sebelumnya ya. Nah ini ada naratif. Naratif ini semacam kita ini kayak bagaimana mengeksplorasi kehidupan seseorang. Nah, di naratif ini ada biografi sama autobiografi, lalu ada life history, ada juga oral history. Nah, kalau biografi ini adalah misalnya si Tia ini menulis pengalaman hidupnya Kayuli. Jadi ini tuh kalau biografi itu ditulis oleh orang lain tentang orang tertentu. Jadi misal pengalamannya Yuli ditulis oleh Tia. Nah, itu namanya biografi. Itu secara singkatnya aja gitu. Nah kalau autobiografi ini ditulis oleh diri sendiri kayak misalnya nulis Tia ini menulis pengalaman diri sendiri, nah itu namanya autobiografi. Nah selanjutnya ada fenomenologi. Nah fenomenologi ini berangkat dari fenomena yang ada di lingkungan masyarakat, nah itu intinya lah gitu. Nah kalau grounded teori ini dia lebih membahas tentang pengembangan teori. Nah selanjutnya ada etnografi, ini lebih ke pembahasan tentang budaya, etnis, dan lain sebagainya. Pokoknya dia seperti itu gitu. Di sini saya nggak mau menjelaskan secara rinci karena di sini fokus kita adalah case study atau studi kasus. Nah, yang terakhirnya adalah case study atau studi kasus yang ini akan kita bahas pada hari ini, teman-teman. Oh, ini suara saya terdengar dengan jelas gak? Terdengar, Kak. Bismillah ya. Oke, teman-teman. Sekarang lanjut kita ke definisi studi kasus. Nah, sebenarnya banyak definisi tentang studi kasus ini, tapi yang paling dirujuk di dunia ini yaitu menurut si Yin ini. Jadi pada tahun 2002. Nah, jadi Yin ini mengatakan bahwa studi kasus adalah penyelidikan empiris yang mempelajari fenomena kontemporer atau kasus nyata dalam konteks kehidupan. Nah, studi kasus ini boleh dilakukan ketika batas antara fenomena dan konteks tidak terlihat dengan jelas kayak gitu. Nah, ada lagi nih definisi dari si Creswell kayak gitu. Jadi si Creswell ini mengatakan bahwa case study research is qualitative approach, yang artinya adalah studi kasus ini merupakan pendekatan kualitatif. Nih perlu di bold teman-teman, pendekatan kualitatif yang dimana nantinya si peneliti ini mengeksplor suatu kasus atau mungkin lebih dari satu kasus dari waktu ke waktu. Jadi intinya si peneliti ini disuruh untuk mengeksplor kasus atau beberapa kasus dari waktu ke waktu kayak gitu. Nah, lalu kemudian ada in-depth data collection yang artinya itu pengumpulan data secara mendalam. Nah, jadi si peneliti ini dia ini mengeksplor kasus atau beberapa kasus dari waktu ke waktu dengan pengumpulan data yang secara mendalam. Nah, pengumpulan data secara ini menggunakan eh, pengumpulan data secara mendalam ini bertujuan untuk mendapatkan informasi ini. Nah, informasinya ini berasal dari observasi, dari interview, dari audio visual material, pokoknya dari dokumen lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian setelah si peneliti ini mengambil data, maka habis itu menulis laporan sesuai dengan hasil analisisnya kayak gitu. Nah, di sini intinya sih teman-teman. Jadi inti dari penelitian studi kasus ini adalah kasus ini dapatkan sebagai metode atau strategi penelitian untuk mengungkap kasus tertentu. Nah, di sini itu kasus yang dimaksud adalah intinya studi kasus itu adalah mempelajari suatu kasus yang menjadi point of interest. Intinya itu kasus di sini adalah kasus yang spesifik teman-teman. Jadi bukan kasus yang biasa ya gitu. Kasus yang spesifik, yang unik dan yang khas kayak gitu. Tidak bersifat general kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kita ini harus paham gitu. Apakah di masyarakat ini ada suatu fenomena yang khas atau unik yang tidak bersifat general? Kalau ada, maka bisa tuh kita gunakan kasus tersebut sebagai penelitian dalam melakukan penelitian studi kasus kayak gitu. Jadi bukan fenomena yang biasa kayak gitu.
Nah, selanjutnya ini adalah poin penting nih dari definisi studi kasus tadi. Jadi intinya studi kasus itu adalah pendekatan kualitatif yang dimana peneliti ini mengeksplorasi kasus atau beberapa kasus tertentu yang nantinya juga peneliti ini akan disuruh untuk melakukan pengumpulan data secara mendalam melalui observasi, interview, materi audiovisual ini semacam dokumentasi ya teman-teman, ini juga laporan. Nah, nantinya yang terakhir adalah si tersebut menulis laporan yang berisi deskripsi kasus berdasarkan hasil analisis gitu. Hasil analisis ini ntar teman-teman analisis nih, ini kasus ini termasuk kasus mana? Apakah kasus single case study atau multiple case study kayak gitu. Nah, lanjut ke fokus studi kasus. Nah, studi kasus ini digunakan untuk 3 hal, teman-teman. Nah, yang pertama itu to explain. Artinya ya untuk menjelaskan kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Lalu kedua ada to describe, yang artinya sama, mendeskripsikan atau mungkin menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Dan terakhir ada to explore, artinya adalah untuk menggali, teman-teman, menggali informasi terkait kejadian atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Ini intinya adalah 3 inilah gitu. Explain, describe sama explore. Nah, selanjutnya pertanyaan utama yang digunakan dalam penelitian studi kasus adalah biasanya terkait sama how dan why. Kayak bagaimana bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi, terus mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada karakteristik studi kasus kayak gitu. Kan tadi kita sudah tahu gitu apa itu penelitian studi kasus. Lalu di sini kita mau tahu nih ciri-ciri studi kasus itu seperti apa sih Kak, kayak gitu. Nah, di sini pertama adalah partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Sama seperti penelitian kualitatif lainnya, partisipan ini sangat berperan gitu teman-teman. Karena kalau penelitian kualitatif ini emang data yang kita ambil ini tergantung dari si partisipan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman melakukan penelitian kualitatif, wajib banget hukumnya teman-teman itu harus mengetahui karakter si partisipan gitu, karena emang berperan sangat penting penelitian kita kayak gitu. Karena seperti teman-teman tahu nih bahwa kalau misalnya kita penelitian studi kasus ini emang benar-benar harus sampai jenuh kan gitu, sampai titik jenuh yang dimana jawabannya itu sama gitu. Kalau kita mau nanya pagi, siang, sore, jawaban si partisipan ini harus sama. Jadi kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada si partisipan. Jadi harus memperlakukan partisipan ini dengan baik kayak gitu. Maka dari itu si partisipan ini mempunyai peran penting dalam penelitian kualitatif atau studi kasus. Nah, selanjutnya rancangan penelitian tidak baku, bersifat dinamis dan bisa di sini tuh kalau misalnya penelitian kualitatif atau mungkin studi kasus ini biasanya ini karena dia ini tergantung sama partisipan, jadi untuk rancangan itu nanti menyesuaikan kondisi atau kebutuhan lapangan. Jadi nanti bisa disesuaikan ketika teman-teman turun di lapangan. Kayak misalnya nih, sebentar teman-teman. Oke, selanjutnya mungkin yang kedua tadi ya. Rancangan penelitian tidak baku, bersifat dinamis, dan bisa berkembang. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa kalau misalnya penelitian kualitatif itu dia menyesuaikan kondisi atau kebutuhan di lapangan. Jadi, teman-teman ketika nanti teman-teman merancang nih di bab 3, rancangan penelitiannya seperti ini. Tapi ketika di lapangan itu beda nih. Ternyata si partisipan ini menjawabnya itu lebih ke arah yang beda. Nah, jadi teman-teman menyesuaikan si partisipan kayak gitu. Jadi dapat berubah. Jadi kalau untuk rancangan penelitian si kualitatif ini memang tidak baku dan dia itu bersifatnya itu dinamis gitu, tergantung dari si kondisi di lapangan. Beda hal dengan penelitian kuantitatif kayak gitu. Yang dari awal rancangan penelitiannya sudah dibentuk seperti itu, maka ketika turun ke lapangan ya harus betul lagi gitu. Untuk penelitian kuantitatif itu bedanya. Nah, selanjutnya subjek yang diteliti, data dan sumber data serta alat pengumpul data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sama seperti yang tadi bahwa ini emang kalau penelitian kualitatif itu emang menyesuaikan kondisi di lapangan gitu, menyesuaikan si partisipan tersebut kayak gitu. Selanjutnya ada data dikumpulkan atas dasar prinsip fenomenologis, yang artinya
setiap penelitian kualitatif itu emang harus berdasar pada fenomenologi gitu yang ada di masyarakat, fenomena yang ada di masyarakat. Nah lalu sudah ada ke berapa ini? Kelima. Peneliti adalah alat pengumpul data. Ini kenapa dibilang gitu? Jadi peneliti itu merupakan bagian penting dalam proses pengumpulan data. Gitu. Karena kan kalau misalnya kualitatif ini kita emang benar-benar terjun langsung ke lapangan yang dimana kita ini bertemu langsung dengan partisipan. Kita bukan hanya sekedar sebagai apa ya namanya, sebagai yang mempunyai penelitian, tapi kita juga berperan penting gitu dalam pengambilan data gitu, sepat pengumpulan data gitu. Kalau misalnya kuanti kan biasanya kalau datanya itu kan itu ya kuesioner. Nah, tapi kalau misalnya sekuat kita nih jadi alat pengumpulan data kayak gitu. Selanjutnya analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung dengan penelitian. Nah ini kalau misalnya di kuanti itu biasanya analisis data itu dilakukan setelah penelitian berlangsung kayak gitu. Selanjutnya ada jenis studi kasus. Nah, ini kita masuk ke jenis studi kasus. Sebenarnya banyak jenis studi kasus dari ini, tapi saya ini mengambil yang berdasarkan apa yang berdasarkan epistemologis dan logisnya. Itu yang ada 3. Ini menurut Robert Stakes pada tahun 1998. Yang pertama ini ada intrinsic case study. Nah, intrinsic case study dilakukan untuk memahami secara lebih baik tentang suatu kasus tertentu. Jadi studi terhadap kasus ini karena peneliti ingin mengetahui secara intrinsik mengenai fenomena keterangan suatu kasus, bukan untuk alasan eksternal lainnya. Intinya adalah memahami secara internal. Jadi singkatnya gini teman-teman. Objek penelitian atau point of interest dalam jenis ini adalah kasus itu sendiri. Ini kasus itu ya teman-teman. Jadi dalam jenis ini penelitian itu menjelaskan apa itu kasusnya, lalu kapan kasus itu terjadi. Jadi itu kalau dalam jenis ini tuh ada pertanyaan intinya apa, kapan, lalu siapa yang terlibat. Nah misalnya itu jadi itu intinya dalam kasus jenis ini tuh menjelaskan tentang kasus itu sendiri, kayak lebih deskripsikan kasus itu sendiri tuh kasusnya itu apa. Misalnya kita ambil contoh apa ya? Contoh misalnya kan pandemi gitu, lagi COVID-19. Nah, kalau misalnya teman-teman mau memakai intrinsic case tadi, nah berarti teman-teman menjelaskan apa itu COVID-19, lalu kapan itu terjadi, lalu juga di mana COVID-19 itu terjadi, lalu siapa orang yang terlibat, maksudnya siapa aja korbannya, kayak gitu. Nah itu cukup mendeskripsikan aja, kayak gitu teman-teman. Mendeskripsikan apa yang terjadi di kasus tersebut gitu. Nah kalau di intrinsic study ini biasanya itu hanya satu kasus atau biasanya disebut dengan single case study kayak gitu. Jadi ini perlu diingat sama teman-teman nih terkait perbedaannya. Nah, jadi intinya si intrinsic case study ini adalah tujuan itu adalah untuk mengetahui dalam tentang kasus tersebut. Kalau misalnya teman-teman mengambil tentang pandemi COVID-19, berarti teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang pandemi COVID-19-nya aja gitu. Kayak apa itu COVID-19, terus siapa yang saja yang terlibat, lalu kapan terjadinya, kayak gitu. Lalu di mana saja terjadinya COVID-19, kayak gitu. Itu intinya kalau intrinsic case study, kayak gitu. Hanya menjelaskan kasus tersebut, kayak gitu. Nah, di sini juga di jenis ini juga tidak untuk membandingkan dengan kasus-kasus lain dan juga tidak bertujuan untuk menggunakan teori, hanya untuk tahu saja gitu apa kasus tersebut gitu, apa case study dari kasus tersebut. Intinya seperti itu. Wah ini kayak semacam deskripsinya gitu. Nah selanjutnya itu ada instrumental case study. Instrumental case study ini biasanya ini kasus hanya dijadikan sebagai instrumen untuk memahami hal lain di luar kasus. Misalnya dalam membuktikan sebuah teori yang sebelumnya sudah ada. Dalam artian memahami kasus secara eksternal, kalau yang dari internal. Kalau ini secara eksternal, yang dimana merupakan sarana memahami kasus hal lain di luar kasus. Ini yang artinya dia membuktikan teori yang ada. Nah ini kalau simpelnya itu gini teman-teman.
yang menjadi point of interest atau objek penelitian dalam jenis ini itu bukan kasus itu ya, bukan kasus itu sendiri, tapi yang menjadi objeknya adalah penjelasan lebih besar yang berdasarkan kasus yang terjadi. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki teori atau untuk menyusun suatu teori yang baru berdasarkan kasus-kasus yang terjadi yang nantinya digunakan untuk menjelaskan fenomena yang lebih besar agar dapat mengetahui informasi dan wawasan yang lebih besar dari kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau intinya sih teman-teman, kalau misalnya instrumental case study ini lebih ke arah kayak teman-teman misalnya uh, tentang kayak perbandingan gitu, perbandingan tentang mungkin bisa dijadikan untuk perbaikan teori yang baru. Misalnya nih teman-teman, ada Tia gitu, Tia sudah meneliti tentang si COVID-19 nih, Tia sudah tentang COVID-19. Nah misalnya Yuli mau meneliti tentang COVID-19, kayak mau uji kevalidannya si penelitiannya Tia. Nah itu nggak apa-apa, itu namanya instrumental case study. Jadi yang menjadi objek bukan si kasus tersebut, melainkan kayak uh, hal lain di luar kasus tersebut kayak gitu. Nah, jadi tuh ini bisa dijadikan sebagai uh, alat untuk membuktikan penelitian orang lain atau juga mungkin untuk membuktikan kevalidan teori yang sudah. Jadi misalnya ada penelitian tentang apa ini ya, tentang zonasi, tapi kan itu diteliti berapa tahun yang lalu. Nah, misalnya dia ingin memperbarui penelitian tersebut di tahun ini, nah itu gak apa-apa, itu namanya mental case study kayak gitu teman-teman. Jadi si kasus tersebut bukan menjadi point of interest-nya dalam jenis ini kayak gitu, intinya seperti itulah kayak gitu. Kalau misalnya di yang lain namanya explanatory explan oke. Nah selanjutnya ada collective case study. Ini dilakukan untuk menarik kesimpulan atau generalisasi terhadap fenomena atau populasi dari kasus-kasus tersebut. Dalam studi ini ingin membentuk suatu teori berdasarkan persamaan dan keteraturan yang didapat dari setiap kasus yang diselidiki. Dalam artian ini menarik kesimpulan atas fenomena dari beberapa kasus untuk membuat suatu sebuah teori. Nah, kalau yang dapat saya simpulkan dari collective case study ini seperti biasanya contohnya itu, contoh gampangnya teman-teman, itu biasanya dilakukan sama mahasiswa akhir. Misalnya teman-teman, misalnya saya ini mau melakukan skripsi. Nah, saya ini cari nih apa ya? Apa skripsi misalnya penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain kayak gitu. Nah, itu saya cari, lalu nantinya dari semua penelitian tersebut saya simpulkan menjadi teori yang baru. Nah, ini merupakan collective case study yang bisa dilakukan oleh mahasiswa kayak gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan studi kasus ini tidak hanya semata untuk mencari proses atau hal yang beda dalam penulisan studi kasus tersebut. Tapi di sini kita juga mencari pembenaran gitu dari semua teori yang kita dapatkan gitu, kayak misalnya apa nih apa yang namanya bukan state of the art, kayak yang membedakan misalnya kayak dari penelitian yang sudah ada, kira-kira saya lupa istilah apa ya, yang bisa diteliti kembali gitu. Pembenaran dari semua teori yang sudah ada yang nantinya bisa saya jadikan topik skripsi. Jadi intinya kita tarik kesimpulan atas fenomena dari beberapa kasus untuk membuat suatu teori yang baru. Kayak gitu. Ini merupakan kolektif tadi. Intinya seperti itu sih teman-teman. Nah selanjutnya ini jenis studi kasus menurut permasalahan yang ditemukan. Nah ini yang diminta sama panitia sebenarnya. Oke. Yang pertama itu ada descriptive case study. Ini lebih sama kayak tadi teman-teman. Nah, jadi kalau descriptive case study ini intinya adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Nah, jadi kalau deskripsi ini dia lebih ke arah membahas tentang frekuensi atau distribusi, misalnya kayak jumlah dan penyebaran gitu. Suatu kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, intinya itu kasus ini adalah apa, siapa, dan kapan. Sama halnya tadi dengan intrinsic case study kayak gitu. Nah, jadi tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau deskripsi atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang ada di sekitar sedang kita selidiki gitu. Intinya seperti itulah kalau misalnya penelitian deskriptif kayak gitu. Jadi teman-teman ya pengen tahu nih gitu kasus tersebut tuh apa gitu, terus kayak
siapa aja nih yang terlibat, lalu kapan kasus tersebut itu terjadi, kayak gitu. Intinya hanya sekedar ingin tahu gitu apa deskripsi atau penjelasan tentang penjelasan umum tentang kasus tersebut. Nah, kayak gitu. Nah, di explanatory selanjutnya nih, explanatory mungkin saya kalau explanatory adalah untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana kondisi terus. Kalau explanatory ini lebih teman-teman nih, misalkan teman-teman udah tahu nih kayak COVID-19 itu apa, kayak kapan, lalu siapa aja terlibat. Nah, jadi teman-teman nih setelah teman-teman tahu konsep awal dari si COVID-19, teman-teman ada lagi nih kayak pengen tahu nih kenapa ya si COVID ini bisa terjadi. Nah, ini namanya explanatory case study, kayak lanjutannya gitu. Jadi di sini teman-teman pengen tahu nih pertanyaan dasarnya itu intinya adalah mengapa dan bagaimana, kayak gitu. Jadi di sini teman-teman tanya nih, mengapa sih COVID-19 itu bisa terjadi, lalu bagaimana proses terjadinya, kayak gitu. Kayak faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan si COVID-19 ini bisa terjadi. Jadi teman-teman ini jadi lebih kepo di sini, ingin mengetahui mengapa si kasus itu bisa terjadi, kayak gitu. Nah, di sini tuh kita perlu diidentifikasi berbagai variabel gitu. Nah, di sini ada berbagai macam variabel. Ini sama halnya dengan tadi penelitian, jenis penelitian instrumental case study, kayak gitu. Di sini kita lebih ke yang konfirmasi, kayak gitu teman-teman. Konfirmasi terkait kasus tersebut, kayak gitu. Itulah intinya teman-teman. Nah, selanjutnya exploratory. Di sini kalau exploratory itu artinya menggali, teman-teman, menggali pertanyaan atau prosedur yang digunakan sehingga akan didapatkan banyak hal. Nah, kalau di sini saya apa ya, menyimpulkannya bahwa exploratory ini sama seperti tadi collective case study. Jadi kalau exploratory ini dia kan suatu mendasar gitu, misalnya sifatnya itu masih mendasar gitu. Jadi teman-teman di sini tuh kalau exploratory ini belum Sebentar ya teman-teman, mungkin Kak Ulfanya sedang kendala sinyal. Oke, sambil nunggu Kak Ulfanya, boleh nih yang mau meneliti tentang studi kasus dicatat dulu apa yang mau ditanya. Mungkin disiapin judulnya buat APMM atau buat lomba dan lain sebagainya. Kak Yuli, ini Kak Ulfanya udah dihubungi.
Mungkin sambil nunggu Kak Upla boleh diisi nih link pretestnya sambil dengerin materi sambil diisi link pretest ataupun post-test. Atau ada yang ingin nyiapin judul nih buat dikonsultasi nanti saat sesi tanya jawab itulah sama Kak Ulfa dan lain sebagainya. Nah, Teman-teman tadi sampai mana ya? halo Kak Ulfa, apakah sudah terhubung Kak? Sudah. Maaf ya teman-teman. Iya nggak apa-apa Kak. Boleh minta tolong di share screen aja deh. Iya mungkin dari teman-teman panitia bisa dibantu share. Nah sudah. Saya terpotong sampai mana ya? Sampai sini di explanation case study. Exploratory Kak. Oh, exploratory. Oke. Exploratory. Oke, jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi gitu bahwa exploratory itu adalah untuk menggali pertanyaan atau prosedur yang digunakan sehingga akan didapatkan banyak. Exploratory ini sifatnya memang mendasar teman-teman. Jadi di sini adalah waktunya menggali informasi dan juga data terkait kasus tersebut. Nah, jadi di sini tidak perlu ada hipotesis atau teori gitu karena emang di sini sifatnya dasar kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin kalau misalnya tadi kan explanatory ini sifatnya adalah konfirmasi ya teman-teman ya, karena sifatnya untuk mengkonfirmasi. Nah, tapi kalau misalnya di exploratory ini, dia ini emang sifatnya itu ini teman-teman, kayak kita tuh ingin mengetahui suatu data gitu, data yang emang kita ini belum punya data awal gitu. Nah, jadi di sini kita emang paling hanya membutuhkan suatu beberapa pertanyaan lah gitu untuk memperoleh data awal gitu, data awal yang diperlukan kayak gitu. Intinya adalah bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi, data mengenai hal-hal yang belum diketahui kayak gitu. Intinya gitu kalau exploratory ini. Jadi kenapa kita disuruh untuk menggali pertanyaan atau prosedur yang digunakan kayak gitu. Loh, itu intinya sih teman. Boleh lanjut ya. Boleh next slide. Oke, di sini langsung kita ke prosedur. Prosedur melaksanakan studi kasus. Ini menurut STEK tahun 1995. Nah, yang pertama adalah penentuan, yaitu menentukan rumusan masalah atau topik yang akan ditulis atas dasar realitas kayak gitu. Nah, jadi di sini teman-teman, ketika teman-teman ingin melakukan studi kasus, maka teman-teman harus tahu nih, harus mencari kasus fenomena dulu yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa fenomena yang teman-teman ambil ini harus emang fenomena itu yang khas, unik, dan tidak bersifat general kayak gitu. Nah, ini baru bisa diangkat menjadi penelitian studi kasus. Nah, setelah teman-teman angkat nih fenomena atau kasus tersebut, teman-teman identifikasi lagi gitu, tentuin lagi ini kasus tersebut itu masuknya ke pendekatan yang mana gitu, pendekatan masalah yang mana, apakah apa
deskriptif, explanatory, atau exploratory kayak gitu. Jadi teman-teman harus, setelah teman-teman mempunyai kasus, teman-teman harus menyesuaikan kasus tersebut masuk ke pendekatan yang mana kayak gitu. Nah, selanjutnya ada identifikasi kasus. Di sini teman-teman identifikasi nih, apakah kasus tersebut adalah single case study atau mungkin multiple case study. Kalau single itu berarti satu kasus, kalau multiple itu berarti lebih dari satu, kayak gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman meneliti tentang si COVID tadi nih, COVID. Nah, tadi COVID ini masuk ke pendekatan yang mana? Apakah dia deskriptif, explanatory, atau exploratory, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Jadi setelah teman-teman mengidentifikasi si kasus tersebut, maka teman-teman melakukan pengambilan data dengan berbagai cara, yaitu dari observasi, wawancara, atau mungkin dari dokumen dan sumber lainnya, kayak gitu. Selanjutnya teman-teman melakukan analisis data, bisa menggunakan, kalau misalnya teman-teman datanya lagi kasusnya satu atau single case study, teman-teman bisa menggunakan holistic embedded holistic atau embedded analisis. Nah, jadi kalau holistic ini artinya itu kita melihat kasus dilihat secara keseluruhan sebagai satu kesatuan. Nah, kalau misalnya embedded ini dia ini melihat kasus dari berbagai macam aspek kayak gitu. Nah, apabila teman-teman punya lebih dari satu kasus atau beberapa kasus, teman-teman bisa melakukan analisis menggunakan cross case analysis. Nah, jadi cross case analysis ini teman-teman membandingkan apakah ada persamaan atau ada perbedaan atau mungkin ada hal yang unik dalam kasus tersebut. Nah, selanjutnya itu ada assertion, yaitu assertion itu artinya adalah interpretasi gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah membuat laporan. Ini membuat laporan sesuai sama analisis teman-teman yang sudah dilakukan tadi, kayak gitu. Artinya seperti itu. Pertama adalah menentukan kasusnya, lalu kasusnya tersebut masuk ke pendekatan apa, lalu setelah itu diidentifikasi lagi itu merupakan single tadi atau multi tadi, lalu teman-teman melakukan pengambilan data, setelah itu dilakukan analisis, lalu habis itu dibuat laporan. Ini sebenarnya prosedur ini intinya sih sama sih kalau ngelihat yang pendapat yang lain gitu, intinya adalah 5 ini kayak gitu. Boleh mungkin di next slide. Ini sedikit sih teman-teman, sebenarnya pembahasannya udah selesai tadi, tapi ini sedikit aja membahas tentang terkait membuat proposal penelitian studi kasus. Mungkin boleh langsung di next slide, Katia. Oke. Yang pertama itu terkait judul ya teman-teman, judul studi kasus. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya judul sebelum jadi judul, kita harus nyari kasus yang menarik terlebih dahulu, yang khas, unik, dan tidak general. Ini cari dulu nih, misalnya kayak penelitiannya Kakak Andre gitu. Dia meneliti tentang, kalau nggak salah, tentang pernikahan dini ya, pernikahan dini. Itu kan suatu kasus yang unik lah gitu. Kalau misalnya dalam hal masyarakat gitu, karena kan ada pro kontranya gitu dalam masyarakat terkait pernikahan dini ini. Jadi menjadi kasus yang menarik, itu bisa diangkat menjadi kasus dalam penelitian studi kasus kayak gitu. Nah, yang kedua adalah jelas tergambar apa yang akan diteliti. Jadi teman-teman, penelitian yang baik adalah judul yang baik adalah judul yang ketika dibaca sama orang itu langsung paham gitu. Ini penelitian tentang apa kayak gitu. Jadi bukan judul yang kayak semacam banyak terus juga mungkin keren gitu, tapi ketika orang baca ini dia nggak tahu nih maksud dari penelitian ini tuh ini tentang apa. Nah, jadi judul yang baik itu adalah ketika ada orang lain baca judul kamu misalnya, orang tuh tentang penelitian
Oke, sebentar ya teman-teman, karena Kak Ulfanya lagi terkendala. Sambil nunggu Kak Ulfa, gimana kalau kita ice breaking dulu nih? On cam dong. Aduh, ice breaking dadakan nih. Tapi nggak tahu sih ini lucu banget. Rafli on cam dong. Tapi udah pernah belum ya di KPM yang kayak nih misalnya kalau clue-nya itu jalan-jalan ke bulan. Itu udah ada belum nih? Jadi kalau belum ya. Jadi kalau misalnya nanti disebutin nih, nanti teman-teman bisa tebak nih. Pokoknya clue-nya itu jalan-jalan ke bulan. Contoh-contoh misalnya Rafli pergi ke Bandung. Rafli membawa angklung. Dan apa aja yang setelah angklung Rafli membawa apa? Ada tahu gak? Oh, udah ada kakaknya, berarti kita nggak jadi nih bawa uang. Enggak bawa uang. Oke, karena Kak Ufanya udah ada. Di mana Kak Ufa? Nanti deh next kita ice breaking. Halo Kak Ulfa. Halo, ya Allah, ya maaf ya banget ya. Ini kayaknya perkuliahan. Iya, gak apa-apa Kak Ulfa. Oke, maaf. Sampai di itu Kak, judulnya harus menarik. Harus bisa dipahami. Judulnya harus bisa dipahami gitu Kak. Oh, oke. Oleh orang berarti yang membaca. Kedua, kali. Iya Kak. Itu intinya yang kedua teman-teman. Jadi judul yang baik adalah judul yang ketika dibaca sama orang tuh langsung paham gitu. Itu intinya tentang apa, metodenya apa dan sebagainya gitu. Selanjutnya itu ada precise, itu artinya tepat ya. Ya judul itu harus tepat lah gitu teman-teman. Harus bagaimana ketepatannya. Kemudian ada concise. Ini singkat ya, berarti judul itu tidak biar nggak lama juga. Boleh di next slide. Halo. Yuli, suara saya terdengar gak? Terdengar Kak. Oke, boleh. Oke, makasih ya. Nah, selanjutnya ini merupakan pendahuluan. Nah, di sini biasa teman-teman udah jago lah teman-teman KPM mah. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Di sini latar belakang ini ada formatnya, teman-teman boleh mengikuti ini semacam saran aja gitu. Kayak misalnya alasan melakukan penelitian, fenomena yang diangkat itu apa, lalu didukung oleh data maupun evidence. Evidence itu artinya bukti, lalu ada dampak dan akibat dari fenomena tersebut jika tidak ditanggulangi. Jadi teman-teman di sini tuh harus tahu itu. Apa sih dampaknya? Misalnya kalau misalnya si fenomena ini tidak segera ditanggulangi. Jadi semacam apa ya? Pentingnya teman-teman meneliti ini gitu salah satunya untuk memperkuat penelitian teman-teman. Lalu ada kebermanfaatan penelitian. Ini udah teman-teman udah jago lah membuat latar belakang itu anak KPM sih. Selanjutnya ada rumusan masalah seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau misalnya penelitian studi kasus ini pertanyaan utamanya adalah bagaimana dan mengapa kayak gitu. Bagaimana kasus tersebut terjadi, bagaimana lalu mengapa gitu, mengapa kasus tersebut bisa terjadi kayak gitu. Ini selanjutnya ada tujuan, biasa seperti ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Ini menyesuaikan dengan topik yang teman-teman angkat. Lalu ada manfaat, ini biasa manfaat, ada manfaat praktis maupun teoritis. Selanjutnya mungkin Tia boleh. Oke, ini yang terakhir nih ada metode. Nah di sini samalah gitu, sama kayak yang biasa teman-teman buat. Di sini ada tempat waktu penelitian. Di sini teman-teman bisa tulis tempat penelitiannya di mana, lalu kapan dan berapa lama penelitian tersebut dilakukan. Nah, lalu di sini ada desain.
desain. Nah, ini teman-teman dulu nih, teman-teman nih seperti saya bilang tadi, teman-teman setelah menemukan kasus, maka teman-teman harus identifikasi apakah kasus tersebut merupakan kasus tunggal atau kasus multiple, kayak gitu. Di sini teman-teman bisa diidentifikasi sesuai kasusnya, apakah itu single case study atau multiple case study atau studi kasus tunggal dengan pendekatan deskriptif atau studi kasus multiple deskriptif dan lain sebagainya. Gitu. Itu pokoknya diidentifikasi kasus teman-teman masing-masing. Kalau misalnya mau contohnya, ntar saya kirimin contohnya. Selanjutnya ada kasusnya itu bisa kasus dari individu, beberapa individu, kelompok, organisasi, ataupun kejadian dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mulai next week ya. Boleh di next kakak panitia. Halo? Sudah Kak, sudah ke next. Oke. Nah, ini alat pengumpul datanya sama seperti yang dijelaskan di awal bahwa kita ini merupakan peneliti. Peneliti ini merupakan alat pengumpul data, lalu ada daftar pertanyaan berupa kuesioner dan lain sebagainya. Nah, di sini ada metode pengumpulan data, bisa teman-teman melakukan wawancara secara mendalam atau in-depth data collection. Lalu juga ada interview, ada observasi, ada dokumentasi, dan lain sebagainya. Lalu ada analisis data, teman-teman analis data teman-teman bisa menggunakan cross case analysis, lalu nantinya akan diinterpretasi, kayak gitu. Nah, ini kayaknya tipe ini case study. Intinya seperti itu sih untuk bab 3-nya. Bisa sih analisis data ini tuh teman-teman nih bisa dilakukan kayak pertama itu kayak membuat pertanyaan penelitian kayak gitu. Lalu teman-teman ini mengumpulkan dokumennya gitu, dokumen-dokumen kayak semacam evidence-nya gitu. Lalu teman-teman ini menyajikan dokumennya, lalu abis itu biasanya ada identifikasi pola, lalu akhirnya dibuat tarik kesimpulan. Itu biasanya sih proses analisis datanya kayak gitu. Intinya seperti itulah. Sama seperti penelitian kualitatif yang lain. Oke. Kayaknya sudah untuk materi kali ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan. Sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya dari tadi sinyalnya nggak bagus dan saya juga belum bisa on cam kayak gitu teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ulfa, wah materinya bagus banget nih dan bisa menambah wawasan kita tentang penelitian studi kasus. Mungkin teman-teman yang tadinya bisa di kuanti itu sekarang bisa belajar di kuali tentang studi kasus. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau konsultasi terkait judul APMM ataupun judul lomba, boleh banget nih mumpung ada Kak Ulfa yang bisa memberikan saran dan solusinya nih buat penelitian teman-teman. Atau ada yang masih ingin ditanyakan terkait materi yang tadi, boleh banget nih teman-teman untuk ditanyakan gitu. Nah, ini ada Ica. Boleh Ica, apa bisa on mic langsung? Oke, mungkin dibacakan saja. Saya Ica, ini dari Ica Khairunisa dari Universitas Negeri Jakarta. Ingin bertanya, kolektif case study itu tadinya mengoleksi beberapa case ya Kak. Lalu adakah ketentuan minimal beberapa kasus yang kita kumpulkan? Untuk pertanyaannya boleh langsung dijawab atau mau di next dulu Kak? Ke yang lain. Boleh langsung dijawab ya. Boleh, oke. Pada Kak Ulfa, waktu tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Tia dan Ica atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan tentang kolektif case study, yang dimana dia semacam mencari ini ya data-data gitu, data-data atau kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Ini biasanya kita ambil untuk penelitian skripsi atau penelitian teman-teman juga biasanya udah sering lah teman-teman KP melakukan penelitian kolektif case study ini tanpa teman-teman sadari. Gitu. Nah, jadi untuk berapa kalau teman-teman studi literatur ini sama halnya kita bahas tentang studi literatur ya. Kalau misalnya studi literatur ini minimal itu sekitar 20 teman-teman. 20 tuh dikit lah kalau anak APMA. Jadi minimal teman-teman ini harus punya itu 20 lah, 20 jurnal kayak gitu. Itu udah minimal banget. Kayak gitu. Karena kan di sini kan
kita benar-benar apa ya, kolektif case study ini kita kayak mencari gitu, maksudnya mencari kesimpulan dari fenomena-fenomena yang sudah ada kayak gitu. Di sini artinya kita bertujuan untuk membentuk suatu teori yang baru, yang dimana kita harus memerlukan referensi dari teori-teori yang lama kayak gitu teman-teman. Jadi ya minimal ini enggak secara tertulis sih, tapi biasanya teman-teman, kalau misalnya kita melakukan penelitian itu kalau di KPM sih biasanya 20 sih kayaknya. 20. Kalau bisa sih cari, sebenarnya nggak harus banyak teman-teman, nggak harus banyak, yang penting fenomena atau kasus tersebut itu sudah mewakili mewakili atau mungkin berkaitan, harus berkaitan, relevan dengan topik yang teman-teman angkat kayak gitu. Jadi emang sebenarnya nggak harus banyak, tapi kalau boleh ya sekitar 20 lah, 15 atau sampai 20 kayak gitu. Itu sih Ica. Ica udah sering lah ngelakuin penelitian kolektif case study. Mau skripsi kan tahun depan. Mantap banget, skripsi tahun depan ya Kak. Untuk Ica apakah sudah terjawab? Oke, kata Ica sudah nih chat privat. Buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi terkait penelitian studi kasus atau yang mau konsul judul? Ini Ara mau bertanya, boleh Ara? Langsung aja. Di on mic Ara. Oke, Ara langsung aja bertanya. Tes. Masuk Ara. Oke, terima kasih Tia atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Azrita Marasa Salbila. Izin bertanya. Tadi kan kakak udah bilangin salah satu poin pentingnya itu adalah memberikan makna. Kira-kira makna di sini itu makna yang bagaimana ya Kak? Ada seperti apa maknanya itu dalam studi kasus? Terima kasih. Baik, terima kasih Ara. Boleh kepada Kak Ulfa untuk memberikan jawaban. Oke, Tia. Oke, sebelumnya makasih tadi yang nanya Ara ya? Iya Kak, Ara Azri Tamara. Oke. Nah, di sini kan lebih ke arah maknanya gitu. Boleh mungkin di share screen tadi ya. Saya soalnya lewat HP, jadi nggak bisa. Oke, boleh nih Kak. Slide quality. Berapa tadi lupa. Jadi kan di sini kita membahas tentang penelitian kualitatif. Oke. Memberikan makna ini maksudnya apa sih gitu? Jadi teman-teman, makna dalam konteks ini adalah semacam kan di sini kan si peneliti ini menggunakan pendekatan subjektif gitu. Dilakukan secara sistematis menggunakan pendekatan subjektif untuk menggambarkan pengalaman dan situasi hidup tersebut
hidup si partisipan tersebut agar dapat memberikan makna. Makna di sini dalam artian adalah semacam arti gitu. Arti menggambarkan situasi dan pengalaman hidup. Nah, jadi di sini makna ini adalah yang mau teman-teman dapat, gitu. Yang mau teman-teman dapatkan dari penelitian tersebut. Jadi ketika si penelitian ini, si peneliti lagi siapa? Si partisipan ketika sudah menggambarkan, sudah melakukan wawancara dan teman-teman sudah mendapatkan data. Nah, data tersebut itu berupa makna, itu berupa data yang teman-teman inginkan gitu. Jadi teman-teman ini seperti itu, dia kayak semacam tujuan dari penelitian teman-teman gitu. Jadi di sini adalah teman-teman kan ketika sudah melakukan, ibaratnya ini udah masuk sesi wawancara, udah masuk sesi observasi dan sebagainya. Di sini teman-teman di sesi wawancara dan observasi ini, biasanya kalau misalnya di studi kasus itu dia melakukannya wawancara sama observasi langsung. Nah di sini teman-teman kan ada terjadi proses penggambaran pengalaman dan situasi si partisipan. Di sini teman-teman setelah teman-teman melakukan sesi tersebut, maka dalam artian teman-teman setelah itu mendapat data. Nah, data itu nantinya dapat teman-teman olah. Nah, yang nantinya setelah diolah akan menjadi suatu kesimpulan. Kesimpulan di sini, nah kesimpulan akhir tersebut yang disebut makna. Jadi itu makna ini dalam artian kalau konteksnya adalah terkait tujuan teman-teman lah, tujuan dari data yang didapatkan sama teman-teman ini apa gitu. Tujuan akhirnya kayak gitu. Intinya sih seperti itu. Kalau dari penelitian kualitatif ini kayak gitu. Itu Azri, saya Azri Ara. Paham nggak? Atau masih bingung? Memberikan makna. Jadi tuh kayak semacam makna itu dapat diartikan sebagai pelajaran juga. Jadi kan ketika kita sudah melakukan penelitian dan akhirnya kita mendapatkan suatu data yang nantinya kita analisis dan akhirnya kita jadi simpulkan. Nah, simpulan itu kan nantinya dari hasil simpulan itu bisa ada tahu nih manfaatnya atau apa kayak gitu. Ini itu semacam tujuan teman-teman lah, tujuan akhir teman-teman melakukan penelitian ini kayak gitu. Nah, itunya nantinya akhirnya akan menjadi suatu kesimpulan yang mempunyai makna kayak gitu. Dapat memberikan makna-makna itu artinya kayak semacam manfaat yang dapat teman-teman berikan setelah teman-teman melakukan penelitian itu apa gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Intinya kayak gitu ya. Gak ada pengertian secara khususnya sih. Itu secara simpel aja kayak gitu. Kayak gitu Ara. Oke, kepada Ara, apakah sudah terjawab Ara? Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya, terima kasih Ara atas pertanyaannya. Buat teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini dihitung mundur kali ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Mungkin kita cukupkan saja sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Ica dan Ara yang sudah bertanya, dan terima kasih juga kepada Kak Ulfa yang sudah memberikan jawaban terbaiknya. Jadi teman-teman semoga dapat memahami dan bermanfaat buat teman-teman semua. Baik. Selanjutnya yaitu ada pemberian sertifikat kepada pemateri. Kepada kakak operator boleh di-share screen. Sertifikat dengan nomor 071-KPM-UNJ-6-2022 diberikan kepada Kak Ulfatun Widyastuti, APMM, sebagai pembicara dalam kegiatan nalari ilmiah ke-6 dengan tema penelitian studi kasus yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting pada tanggal 26 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi PSDA, Kak Yuli Maulida APMM, dan Ketua Umum KPM UNJ, Kak Muhammad Rizky Wafian. Mohon diterima ya Kak Ulfa. Mungkin boleh didokumentasi Kak Operator.
Ya, terima kasih Tia dan panitia. Terima kasih juga. Baik. Terima kasih banyak kepada Kak Ulfa yang telah memberikan ilmunya dan menambah wawasan kita terkait penelitian studi kasus. Semoga nantinya penelitian kita lebih inovatif dan kreatif lagi nih terkait judul ataupun tema-tema yang nanti kita akan teliti. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Rafli, saya serahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Tia. Terima kasih kembali Kak Ulfa dan teman-teman. Oke, terima kasih kepada Katia yang sudah mau menjadi moderator pada Nalarika 6 ini, dan juga terima kasih kepada Kak Ulfa yang telah menyampaikan materi yang luar biasa tadi. Oke, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator. Mungkin kepada operator tolong di share screen sertifikatnya. Oke, sertifikat dengan nomor 072/share/KPMUNJ/6/2022 diberikan kepada Tia Wayuningsih PMM sebagai moderator dalam kegiatan nalar ilmiah 6 dengan tema penelitian studi kasus yang diselenggarakan oleh kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta melalui Zoom Cloud Meeting. Jakarta 26 Juni tahun 2022. Ditandatangani oleh Rizky Wafian selaku Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta dan Kepala Divisi PSDA Kelompok Peneliti Universitas Negeri Jakarta Kak Yuli Maulida PMM. Mohon diterima ya Kak Tia. Mungkin bisa Terima kasih Rafli dan lebih dulu oleh PSDA. operator. Baik, sudah di SS. Oke, boleh di stop aja. Oke, kita lanjut. Oke, kepada teman-teman, selanjutnya mungkin akan ada pengisian resume dan post-test yang nanti akan linknya dibagikan oleh operator. Mungkin nanti kepada operator bisa di-share untuk link post-testnya. Nah ya, sudah di-share oleh operator di room chat. Mungkin teman-teman bisa nanti mengisi post-test karena nanti materi dan modul yang disampaikan tadi akan dibagikan setelah teman-teman menyelesaikan post-test. Oke, selanjutnya kita ada di penghujung acara nih, kita dokumentasi dulu. Mungkin kepada teman-teman diharapkan untuk on-cam untuk pelaksanaan dokumentasi. Kita tunggu sampai 11.26 untuk on-cam-nya. Oke, baik, ayo teman-teman. Mungkin teman-teman yang tidak berkendala bisa on-cam terlebih dahulu untuk dokumentasi kali ini. Oke, baik, sudah 11.26. Mungkin kepada operator mohon bantuannya untuk di SS. Oke, dokumentasi saya ambil alih ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Ya, oke, terima kasih Diana yang sudah bersedia untuk meng-SS dokumentasi hari ini. Oke, kita sudah ada di penghujung acara nih. Tak terasa kita sudah memahami dari banyak materi yang disampaikan dari Kak Upla dan juga beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta yang sudah bisa menyempatkan hadir pada Nalarika 6 hari ini. Saya Raffi Maragani selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Sekian dari saya. Sampai jumpa di Nalar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak panitia. Terima kasih Kak Ulfa. Terima kasih kembali Tia.
izin live ya dulu. Iya, Kak. Baik, Pak.